bahwa kebahagiaan tidak akan diperoleh tanpa hati yang mampu bersyukur. Bagaimana kita bisa bahagia kalau hati kita tidak tenang? Bagaimana kita bisa bahagia kalau segala sesuatu yang kita miliki tidak mampu kita syukuri? Kepada manusia saja yang memberikan sesuatu yang sedikit kita senantiasa berterima kasih. Bagaimana kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan begitu banyak nikmat yang kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Bagaimana kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pertanyaannya, sudahkah kita merasakan bahagia di dunia ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah masih memberikan kepada kita kekuatan. Allah masih memberikan kepada kita hidayahnya untuk sama-sama menimba ilmu, untuk sama-sama talabul ilmi dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia, yang namanya manusia di dunia ini pasti menginginkan, pasti ingin yang namanya bahagia di dalam hidupnya. Tidak ada manusia yang tidak mengharapkan kebahagiaan dalam hidupnya. Bahkan kita senantiasa berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mampu bahagia, agar kita mendapatkan kebahagiaan tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat kelak. Namun pertanyaannya, sudahkah kita bahagia? Pertanyaannya, sudahkah kita merasakan bahagia di dunia ini? Siapa orang yang berbahagia itu? Apakah orang yang banyak hartanya? Apakah orang yang rumahnya bertingkat? Apakah orang yang mobilnya banyak? Apakah mereka itu orang-orang yang bahagia? Perlu kita tahu, ketika seseorang memiliki harta yang banyak, ketika seseorang memiliki rumah yang bertingkat, belum tentu mereka mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya karena hartanya, karena rumahnya, ataupun karena kendaraannya. Ibnu Abbas mengatakan, salah satu indikator kebahagiaan yaitu adalah qalbun syakir, hati yang senantiasa bersyukur. Maka ketika hati kita sudah senantiasa mampu untuk bersyukur, tidak menjamin harta banyak, tidak menjamin rumah yang banyak, tapi ketika hati kita sudah bersyukur, niscaya kebahagiaan akan didapat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran sebanyak 75 kali berbicara tentang syukur. Artinya Allah senantiasa mengingatkan kita untuk senantiasa bersyukur. Karena ada di antara ayat yang berkaitan dengan syukur mengatakan la'allakum tashkurun. Mudah-mudahan engkau mampu untuk bersyukur. Di situ ada menggunakan kata la'alla. Kalau dalam bahasa Arab, la'alla itu merupakan bagian daripada huruf taraji. Harapan yang mungkin tercapai. Namun untuk bisa tercapai harapan tersebut membutuhkan sebuah usaha dan keyakinan. Maka syukur ini pun tidak akan mampu kita dapatkan. Tidak akan mampu kita bisa lakukan tanpa usaha dan kesungguhan hati kita. Kemudian di ayat yang lain Allah juga mengatakan, wa qalilum min ibadiyasy syakur.
atau wa qalilum ma tashkurun, sedikit sekali orang yang bersyukur. Artinya Allah mengingatkan kepada kita, banyak dari kita tidak bersyukur, banyak dari kita sebagai hamba Allah yang senantiasa mendapatkan nikmat yang begitu banyak tapi tidak mampu untuk bersyukur. Maka dari itu, kita sebagai hamba Allah, sebagai makhluk yang ada di dunia ini, harus senantiasa bersyukur. Kenapa? Karena Allah terus-menerus tanpa henti memberikan nikmat yang banyak kepada kita. Taruhlah, kalau hari ini saja kita hitung nikmat yang sudah kita peroleh hari ini, berapa banyak nikmat. Apalagi kalau dari mulai kita lahir sampai sekarang, berapa nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dikatakan dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau engkau mencoba untuk menghitung-hitung nikmat yang aku berikan, maka la tuhsuha, niscaya engkau tidak akan mampu untuk menghitung nikmat yang Allah berikan. Mari kita berlogika. Ketika ada orang yang memberikan kita sesuatu, wah, kita pasti akan berterima kasih. Ada orang yang memberikan kita sesuatu hal yang kecil saja, kita senantiasa berterima kasih. Apalagi ketika ada seseorang yang memberikan sesuatu yang begitu besar. Misalnya dikasih uang 1 juta taruhlah. Wah, saya yakin orang yang dikasih itu akan berterima kasih luar biasa. Bahkan mungkin suntangan dan lain sebagainya. Kepada manusia saja yang memberikan sesuatu yang sedikit, kita senantiasa berterima kasih. Bagaimana kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan begitu banyak nikmat yang kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Bagaimana kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal setiap saat, setiap waktu Allah senantiasa memberikan kepada kita nikmat yang banyak yang tidak akan mampu kita untuk menghitungnya. Pertanyaannya tadi, kenapa ada orang yang tidak mampu untuk bersyukur? Ada orang yang tidak bisa bersyukur. Bisa jadi yang pertama karena merasa apa yang ia miliki bukan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal tangan yang kita miliki masih mampu untuk bergerak, mata masih mampu untuk melihat, kaki masih mampu untuk berjalan. Itu merupakan semua nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang benar-benar patut kita syukuri. Sehingga terkadang kita lupa bahwa itu semua adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Taruh saja misalnya ketika kita diberikan sakit kaki, wah luar biasa, kita merasa kesakitan, kita merasa bahwa baru sadar itu merupakan nikmat yang Allah berikan. Ketika kita sedang asik melihat, menatap, ada debu yang masuk ke mata kita, ya kita baru merasa bahwa nikmat mata itu ada. Maka terkadang kita lupa bahwa segala yang ada dalam anggota tubuh kita merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian, kenapa ada juga orang yang merasa tidak bersyukur? Ada orang yang tidak mau bersyukur. Mungkin yang kedua alasannya karena ia merasa sesuatu yang ia peroleh, sesuatu yang ia miliki merupakan hal yang kecil, sehingga dia menganggap hal itu bukan sebuah nikmat. Terkadang kita lupa ketika kita minum air putih, ya, kita lupa tidak bersyukur, kita lupa ketika kita minum hanya air putih, nah, itu bukan merupakan nikmat, sehingga kita minum dengan sembarangan, minum dengan berdiri, minum dengan tangan kiri, lupa membaca bismillah. Padahal air yang sedikit itu merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sehingga kita harus benar-benar mampu menjadi orang yang bersyukur, baik itu hal yang sedikit ataupun hal yang banyak, karena baik sedikit maupun banyak itu semuanya merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan dalam Al-Quran, ya, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Pada hakikatnya ketika kita bersyukur, ketika kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan, hakikatnya kita mensyukuri diri kita pribadi.
Dan Allah tidak butuh syukur kita. Padahal yang butuh kita sendiri. Maka ketika kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan, itu sama halnya kita sedang mensyukuri nikmat yang Allah berikan untuk diri kita sendiri. Di ayat yang lain Allah mengatakan, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kata Allah, ketika kita senantiasa bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat yang diberikannya. Namun ketika kita kufur, maka ingatlah, inna 'adzabi lasyadid. Ingatlah, azab Allah begitu pedih. Terkadang kita mengartikan azab itu sebuah musibah, sebuah bencana alam, sebuah kelaparan dan lain sebagainya. Padahal macam ragam dari musibah, ragam dari musibah itu banyak, ragam dari azab Allah itu banyak. Misalnya ketika kita sering di banyak masalah, dalam hidup kita sering muncul permasalahan, dalam keluarga kita sering tidak harmonis, anak kita, keluarga kita, saudara kita banyak yang sakit. Bisa jadi itu merupakan azab, peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari ayat ini, lawan dari syukur adalah kufur. Kufur artinya kafara, menutup dari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kufur mendekatkan diri kepada sombong. Sombong adalah sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu Fir'aun, dalam sejarahnya dikatakan awalnya Fir'aun itu adalah raja yang baik hati, tapi karena saking banyaknya yang ia lakukan, kemudian muncul rasa sombong dalam dirinya, merasa dia sebagai Tuhan, merasa dia mampu untuk menolong orang lain, merasa dia mampu untuk menjadi penguasa di Mesir. Maka ketika kita sudah kufur atas nikmat yang Allah berikan, itu akan mendekatkan kepada kesombongan. Lantas seperti apa kita agar mampu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di antaranya yang pertama, kita harus yakin. Kita yakin dalam diri kita, yakin dalam hati kita bahwa segala sesuatu yang kita miliki semuanya itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun yang ada melekat dalam diri kita itu hanya hasil kerja usaha keras kita, tapi pasti ada campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekeras apapun kita berusaha, sekeras apapun kita bekerja, ketika Allah tidak mengizinkan, tidak mungkin kita akan mendapatkan hasil yang baik. Maka dari itu, kita yakini bahwa segala yang kita miliki, segala yang kita punya pada saat ini merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita yang patut kita syukuri. Kemudian yang kedua, apa yang harus kita lakukan untuk bersyukur? Tanamkan dalam diri kita sifat qanaah. Qanaah dikatakan ridha bima qasamta. Qanaah dikatakan kita ridha, kita ikhlas, kita mampu menerima apa yang menjadi bagian kita. Ketika sudah muncul dalam hati kita ridha, sudah muncul dalam hati kita menerima apa yang kita peroleh, baik itu sedikit ataupun banyak, tentu kita pasti akan bersyukur. Tanpa qanaah, tanpa sifat qanaah, mustahil kita akan mampu untuk bersyukur. Maka dari itu, ketika kita memiliki sesuatu, jangan pernah menatap kepada yang melebihi kita, tapi tataplah kepada orang yang berada di bawah kita, sehingga kita mampu untuk bersyukur. Misalnya, ketika kita memiliki kendaraan motor, ya, kita harus bersyukur. Kita lihat ke bawah kita, oh, belum tentu yang lain memiliki motor. Jangan pernah melihat ke atas kita, ya, karena nanti akhirnya kita akan ingin memiliki sesuatu hal yang lebih, tidak mampu untuk menerima apa yang kita miliki saat ini. Jika kita tadi memiliki motor, melihat kepada yang lebih kita, oh luar biasa, orang punya mobil, kapan saya punya mobil? Oh, akhirnya kita bekerja keras untuk mendapatkan sebuah mobil yang ujungnya kerja keras kita, usaha kita tidak bernilai ibadah, tapi tujuannya untuk mendapatkan mobil. Padahal kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Maka segala aktivitas kita, segala sesuatu yang kita lakukan, kita harus jadikan sebagai nilai ibadah, termasuk bekerja,
termasuk segala aktivitas apapun kita harus jadikan nilai ibadah. Maka dari itu, ketika kita sudah melenceng dari nilai ibadah, ya maka itu yang akan diperoleh. Sehingga kembali untuk bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita tanamkan sifat qanaah dalam diri kita, menerima ridha atas apa yang kita miliki saat ini. Kemudian yang ketiga, kita jadikan segala yang kita miliki, nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita jadikan sebagai wasilah, sebagai perantara untuk memperbanyak ibadah. Anggota tubuh yang kita miliki, kita jadikan untuk memperbanyak ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalah dengan orang yang tua, yang muda, langkah kaki masih mampu untuk berjalan. Mari kita langkahkan untuk menuju masjid, senantiasa sholat berjamaah. Ketika kita memiliki harta, jadikan harta kita sebagai wasilah untuk beribadah kepada Allah. Bisa kita infakkan, bisa kita sedekahkan, bisa kita amalkan untuk hal-hal yang lain yang bermanfaat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya, ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan bentuk daripada keimanan dan ketakwaan kita. Maka mustahil orang yang mengatakan dia beriman, dia bertakwa kepada Allah, tapi dia tidak mampu bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan, maka patut dipertanyakan keimanan dan ketakwaannya. Apakah dia benar-benar beriman dan bertakwa, atau hanya sebatas iman dan takwa kulitnya saja, tapi hatinya tidak beriman dan bertakwa. Kembali lagi bahwa kebahagiaan tidak akan diperoleh tanpa hati yang mampu bersyukur. Bagaimana kita bisa bahagia kalau hati kita tidak tenang? Bagaimana kita bisa bahagia kalau segala sesuatu yang kita miliki tidak mampu kita syukuri? Kita merasa kurang, kita merasa sedikit, tanpa mampu untuk mensyukuri, maka tidak mungkin kebahagiaan itu diperoleh tanpa rasa syukur dengan hati yang ikhlas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita mampu menjadi orang-orang yang bersyukur. Allah jadikan kita menjadi orang-orang hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman sahihan wa wasi'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.